berjumpa dengan teman-teman sekalian nih, walaupun masih secara virtual ya, secara online ini, tapi nggak apa-apa. Semoga kita tetap sehat selalu dan selalu dalam keadaan kebaikan. Nah, mudah-mudahan buat teman-teman yang mungkin yang lagi work from home atau ada yang sudah kembali ke kantor, tetap bisa semangat terus dan tetap stay healthy ya. Oke, tadi saya sudah memperkenalkan diri nih. Saya juga lihat nih di tab chat udah banyak banget nih teman-teman yang sapaan. Oke, boleh dong teman-teman juga ikut memperkenalkan diri di tab chat di bawah ini. Boleh dituliskan untuk nama, terus usahanya apa, lalu juga asalnya dari mana. Nanti kita bisa saling sharing ya, berbagi juga gitu. Nah, mengingatkan untuk nanti message-nya boleh dikirimkan to all panelists dan to all attendees. Jadi nanti teman-teman di sini bisa saling kenalan, bisa saling tahu juga gitu. Nah, ini udah banyak banget nih yang ngechat di tab chat. Oke, ada Kak Ruslina. Halo Kak Ruslina. Nih ada Kak Ruth juga. Wah, udah rame banget ya di sini ya. Oke, sembari menunggu teman-teman nih yang sudah pada perkenalan nih, saya mau kasih info nih ke teman-teman bahwa webinar kali ini diselenggarakan oleh Tokolab yang merupakan bagian dari CLS System. Nah, CLS System sendiri berdiri sejak tahun 2007. Jadi kita sudah 13 tahun berdiri di Indonesia. Nah, dengan mengedepankan teknologi terkini yang fokus pada customer loyalty program dalam produk serta layanannya. Oke, teman-teman, diharapkan nanti untuk tetap stay dari awal hingga akhir, karena hari ini akan ada giveaway dan juga kuis nanti pada akhir acara. Nah, pasti penasaran banget dong giveaway-nya seperti apa. Caranya mudah banget untuk mengikuti giveaway kali ini. Dengan nanti jangan lupa foto, catat materinya, dan fotonya boleh di-share ke sosial media teman-teman nih. Nah, jangan lupa untuk mention juga ke sosial medianya Tokolab, CLS System, Pukai, dan juga Panoveri. Seperti itu. Untuk postingan terbaik dan terkreatif, nanti kita akan menjadikan pemenang. Dan untuk kuis nanti akan ada di akhir sesi, jadi simak terus ya acara hari ini. Oke, teman-teman, tahu nggak sih kalau ternyata jumlah transaksi online pada tahun 2020 ini meningkat sangat pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Kenapa ya? Jadi ini tuh menunjukkan kalau peluang untuk jualan online ini masih terbuka teman-teman dan masih sangat luas gitu. Dan ini merupakan momen yang tepat banget buat para pengusaha bertransformasi ke arah digital dan juga memaksimalkan nih penjualan secara online. Pertanyaannya, apakah teman-teman sudah siap nih bertransformasi atau naik level jualan online? Oke, nah salah satu tujuan webinar kali ini kami ingin membantu nih untuk teman-teman pengusaha, UMKM, dan juga mungkin yang baru merintis usaha untuk mengenal bagaimana strategi dalam berjualan online dan memilih platform yang tepat. Oke, sesuai dengan tema hari ini, kita sudah kedatangan ada 3 speakers, ada 3 pembicara hari ini yang pastinya tidak diragukan lagi, udah ahli dan jago di dalam pengembangan bisnis dan juga strategi jualan online. Nantinya akan ada Mas Noveri Maulana, juga ada Mas Lutfi JP, dan ada Ibu Verina. Nah, teman-teman pasti udah nggak sabar banget nih, udah pengen mendengarkan bagaimana sih materi-materi yang akan disampaikan dari para pembicara kita. Sebelum kita masuk ke sesi pertama, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Saat pembahasan pemateri nanti, speaker dan juga dari pemateri, kamera juga mikrofon teman-teman akan dimatikan. Jadi biar kita sama-sama fokus ya untuk mendengarkan materi dari pembicara hari ini. Nah, nanti selesai menyimak seluruh materi dari ketiga pembicara sudah selesai berbicara, akan ada Q&A session. Jadi akan ada 2 session Q&A. Jadi buat teman-teman segera ajukan pertanyaan yang ingin ditanyakan, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Ini saatnya nih teman-teman untuk menggali yang ingin kalian tahu nih. Langsung kepada para suhu, para ahlinya di sini, langsung bisa di tab Q&A di bawah ini teman-teman bisa tuliskan nama, lalu pertanyaannya untuk siapa, dan isi dari pertanyaannya apa. Nanti saya akan pilih untuk pertanyaannya yang dapat disampaikan kepada para speaker hari ini. Seperti itu. Nah, baik.
Tanpa berpanjang kata lagi, tanpa berlama-lama, kita akan segera mendengarkan pembahasan pertama dari Mas Noveri Maulana. Nah, Mas Noveri ini beliau adalah dosen manajemen bisnis dan mentor entrepreneurship dari PPM School of Management, lalu konsultan bisnis dan trainer bersertifikat di PPM Management, dan juga penasehat beberapa startup, UMKM, dan NGO. Wah, keren banget nih pasti nih. Beliau akan membawakan mengenai memahami perilaku konsumen online. Bagaimana? Yuk sama-sama kita simak. Silahkan Mas Noveri. Oke, terima kasih Mbak Faradila. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat sore mungkin sebagian karena saya lihat di daftar absensi ada yang datang dari Sulawesi, dari timur Indonesia yang sudah WIT sekarang ya, nggak hanya WIT, WITA dan juga WIP. Nah, terima kasih buat Tokalep yang telah undang saya juga teman-teman bicara yang lain di kesempatan yang luar biasa ini. Hari ini kita akan coba berbagi dengan teman-teman semua. Tadi telah dikenalkan oleh Mbak Dila, saya memang sehari-hari sebagai konsultan, trainer dan juga dosen di PP Manajemen Jakarta. Sedang berjuang menyelesaikan pendidikan S3 saya di bidang manajemen bisnis juga, dan diminta beberapa teman untuk membimbing, mentor, dan coaching startup, UMKM, dan juga bahkan NGO juga. Itu kesibukan sehari-hari saya, di samping tentu mengajar teman-teman mahasiswa dan sebagai konsultan bisnis untuk beberapa BUMN, perusahaan multinational company juga di Indonesia. Baik teman-teman, ini topik yang menarik buat kita. Kenapa? Karena selama pandemi ini banyak sekarang yang bertanya juga ke saya di beberapa webinar yang mengundang saya, Mas, haruskah kita beralih ke online nih? Kenapa? Karena offline sekarang jadi tantangan. Kita nggak bisa jualan online, jualan kuliner orang nggak bisa datang ke tempat kita nih. Kenapa nggak bisa dine in? Nah, haruskah kita pindah ke online? Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana ya Mas ya kalau pindah ke online bisnisnya? Apakah hanya sekedar kita promo di Facebook aja atau promo di medsos kita hanya semuanya atau gimana? Terus tadi juga ada di chat yang Q&A yang sempat nanya tuh tadi bilang, gimana sih Mas kita membedakan mana yang asli, mana yang palsu nih. Nah, buat teman-teman pengusaha, itu adalah salah satu jeritan hati calon konsumen kita. Ini beneran nggak sih jualan online-nya gimana nih? Bagaimana kita membangun reputasi? Bagaimana kita membangun brand kita? Nah, teman-teman, ini yang ingin fokus saya bahas ini adalah yang pertama, ketika Anda ingin melakukan bisnis secara online, itu pada dasarnya nggak jauh berbeda loh dengan offline, ya. Nggak jauh berbeda di mana? Yang pertama adalah kita membangun reputasi. Bagaimana membangun reputasi? Dengan memahami perilaku konsumen. Nah, ini yang jadi fokus kita. Ya, saya akan tayangkan beberapa presentasi saya selama lebih kurang 15 menit ini, mudah-mudahan bisa memberikan insight buat teman-teman. Saya akan memaparkan 15 menit, nanti kita akan diskusi di bagian akhir. Boleh, silakan Mbak Dila bisa ditampilkan presentasi saya. Baik, teman-teman semuanya. Ya, saya beri judulnya memahami perilaku konsumen online. Nah, offline apakah perlu juga kita pahami? Perlu, teman-teman. Kenapa? Kata kunci yang pertama adalah Anda berbisnis bukan soal apa yang Anda suka, tapi Anda berbisnis adalah apa yang konsumen suka. Nah, ini yang sering kali nih yang banyak perspektifnya salah nih. Kenapa? Mbak, kenapa jualan ayam goreng? Saya jago banget, Mbak, bikin ayam goreng. Wah, ini kan. Nah, Anda jago bikin ayam goreng, belum tentu nih ada pasarnya yang suka ayam goreng Anda, gitu kan? Anda jago banget bikin dimsum, jago banget bikin mie ayam. Nah, belum tentu nih. Nah, ayam goreng, dimsum, atau mie ayam yang Anda bikin ini konsumen juga suka. Nah, kita juga harus menyesuaikan teman-teman. Apa yang kita jago juga harus kita lihat nih, pasarnya ada enggak. Nah, karena itulah kita harus memahami perilaku. Nah, tantangannya juga, di online kan juga begitu. Perilaku konsumen online ini agak sedikit berbeda dengan perilaku konsumen yang di offline nih. Nah, bedanya gimana? Coba kita bahas. Next, Mbak Dila ya. Nah, apa yang harus teman-teman perhatikan ketika memahami online dan offline ini ya? Itu adalah bedakan antara keinginan dan kebutuhan, teman-teman. Ya, konsumen kita akan selalu melihat nih mana yang keinginan, mana yang kebutuhan. Terus ada yang bertanya, kalau begitu Mas kita fokus yang kemana? Yang keinginan atau kebutuhan? Ya, keinginan jangka pendek, kebutuhan jangka panjang, teman-teman. Ya, Anda ingin makan mie ayam, belum tentu Anda butuh makan mie ayam. Kenapa? Karena nasi telur ceplok aja juga udah kenyang gitu. Nggak harus mie ayam. Nah, buat pebisnis yang baik, kita bagaimana mampu membaca kebutuhan konsumen tersebut. Nggak hanya sekedar keinginan konsumen. Karena itulah kita sering lihat kan berapa bisnis yang tiba-tiba turun, tiba-tiba hilang. Kenapa? Karena dia hanya mengikuti apa yang lagi tren di pasar. Wah, hari ini masyarakat lagi ingin
es kepal. Nah, gitu kan. Nah, coba lagi, oh bareng-bareng, rame-rame jualan gitu kan. Nah, sekarang kalau lagi tren apa? Bunga, ya kan. Sekarang hobi aja semua jualan bunga gitu kan. Semua jualan onderdil sepeda. Nah, belum tentu itu juga bisa bertahan. Kenapa? Jangan-jangan itu hanya keinginan konsumen sesaat, teman-teman, bukan kebutuhan. Nah, pebisnis yang baik kita harus membaca kebutuhan konsumen ke depan itu apa. Maka kita mengenal kalau di dunia bisnis itu kita menyebut apa? Forecasting. Kita memprediksi, teman-teman. Nah, memprediksi itu kan tentu butuh data. Nah, hebatnya lagi, kalau kita jualan secara online, kita udah punya data loh. Kita punya platformnya kan. Jualan media sosial, kita punya web tuh apa nanti. Nah, ini Bu Fed nanti bisa bahas tuh. Kalau kita udah punya web tuh kan kita udah punya database tuh. Nah, kita bisa baca mana konsumen ini yang ingin, mana yang butuh, teman-teman ya. Jadi yang pertama, pahami perilaku konsumen dengan membedakan mana keinginan, mana kebutuhan, teman-teman ya. Nah, yang kedua adalah pebisnis itu harus adaptif dan inovatif. Kenapa? Karena misalnya kayak sekarang nih, teman-teman, tiba-tiba aja kita dilanda pandemi COVID-19. Udah 7 bulan loh, ya. Udah 7 bulan kita gunjang-ganjing, harus ada yang tutup untuk bisnisnya. Beberapa winner sebelumnya saya berdiskusi dengan teman-teman pelaku UMKM juga, harus nih Pak, kita harus berubah nih, kita harus adaptif. Nah, adaptif dan inovatif di dalam berbisnis ini penting, teman-teman. Kalau memang kita harus bergerak ke online, ayo kita persiapkan. Persiapkan bagaimana? Nih yang ketiga, butuh perencanaan. Karena bisnis tuh nggak bisa hanya let it flow. Nggak bisa hanya kayak pasangan milenial tuh, jalanin dulu aja gitu kan. Enggak, harus ada perencanaan ke depan, teman-teman ya. Nggak bisa hanya sekedar dijalanin dulu aja. Bisnis jangan hanya sekedar modal tekad, ya, modal nekat, tapi kita butuh modal tekad, teman-teman. Ya. Jadi kalau ada di luar sana, kalau teman-teman hanya ikut punya motivasi bisnis, wah yang penting bisnis tuh nekat dulu. Nggak hanya sekedar nekat, teman-teman, harus tekad. Bedanya apa? Orang nekat tuh kadang nggak punya perencanaan. Yang penting kan nekat kan? Nah, orang tekad itu punya perencanaan, teman-teman ya. Nah, bagaimana kita supaya bisa adaptif, inovatif, dan kita memahami perilaku konsumen yang tadi, maka kita perlu merencanakan. Nah, apa yang perlu direncanakan? Yuk kita bahas. Next, Mbak Dila. Ya. Nah, yang kita rencanakan, teman-teman, nih kita lihat contohnya bagaimana kita membaca perilaku konsumen selama disrupsi ini. Selama pandemi dan terjadi disrupsi. Disrupsi itu apa? Disrupsi itu kan disruption ya. Sering kan orang banyak sebut sekarang disruptif. Era yang disruptif, era yang merusak. Apa yang dirusak? Yang dirusak adalah tatanan yang biasa. Kalau orang dulu berbisnis katanya harus butuh modal banyak, harus punya source sendiri. Oh, sekarang di era disruptif, nggak harus punya modal banyak lagi. Nggak harus kita hanya ngerjain sendiri. Kenapa? Kita bisa berkolaborasi. Nah, saya cari beberapa data-data, teman-teman, terkait riset selama pandemi ini. Yang pertama adalah, ternyata transaksi selama pandemi ini ketika yang retail offline beralih ke online, itu meningkat penjualan sampai 6 kali lipat loh, teman-teman. Riset dari Mark Plus. Ya, teman-teman bisa nanti searching. Ya. Dan bahkan, teman-teman ya, ini ada konsumen baru online loh, potensi baru loh. Kenapa? 51% sekarang konsumen di online itu adalah konsumen baru. Nah, ini menandakan apa? Ternyata selama pandemi ini berubah nih perilaku orang. Kalau dulu datang ke mall, datang ke toko, datang ke pasar, datang ke keramaian, pusat keramaian apa? Kita mau beli langsung, lihat barang. Tapi ternyata selama pandemi ini teman-teman itu mulai switching, mulai berubah. Perilaku itu berubah. Misalnya dari riset kata data menandakan 51% itu adalah orang-orang yang pertama baru belanja online. Ya. Nah, saya sama istri saya di rumah tuh selalu tuh tiap hari ada aja yang datang paket tuh. Istri saya tuh datang, hari ini apa lagi? Ini apa lagi? Awalnya saya marah-marah. Lama-kelamaan saya, kayaknya seru juga ya belanja gini, ada diskon, gampang. Saya nggak perlu nyetir lagi ke mall, nggak perlu lagi capek nyari parkiran gitu kan. Nah, udah percaya. Nah, cuma kan kita harus cek, bener nggak kita belinya yang ini? Bener nggak nih OL shop-nya yang reputasi? Saudara saya sering banget yang kena tipu. Karena OL shop-nya nggak reputasinya nggak jelas. Penipuan. Nah, ini juga harus kita perhatikan, teman-teman ya. Nah, kita lihat lagi yang selanjutnya nih, data selanjutnya yang harus perhatikan buat pebisnis online nih ya. Teman-teman, ternyata pembeli wanita itu beli lebih banyak 2 kali lebih dibandingkan konsumen laki-laki. Nah, ini menarik nih buat kita. Kenapa? Ini insight buat kita promosi. Berarti kalau promosi apapun, teman-teman, ya carilah promosi yang menyasar apa? Teman-teman yang perempuan. Kenapa? Karena perempuan ini gairah untuk belanjanya tinggi, 2 kali lebih laki-laki loh, ya. Tapi perlu diperhatikan, teman-teman, ternyata, nah ini kenapa? Karena perempuan ini belanja dia selalu memikirkan value for money ya. Yang penting diskon, yang penting murah, itu semangat tuh belanja nih perempuan ya. Tapi yang laki-laki, teman-teman, belanjanya sedikit, tapi jumlahnya gede. Nilai transaksinya itu gede loh.
Nah, kenapa? Karena kemungkinan ya, interpretasi saya dari data ini adalah karena laki-laki ini seringkali belanja dia nggak terlalu mikir, teman-teman. Dikasih harga sekian, ya udah bayar gitu ya. Yang penting udah ada promo sedikit. Wah, kalau cewek kan, kalau belanja oil shop kan, dia buka setidaknya ada 7 oil shop. Wah, ini kan belajar dari istri saya sendiri, saya lihat tuh ya. 7 dibandingkan harga. Wah, beda harga 2.000, gratis ongkir, bonus ini, bonus itu. Wah, itu kan semangat banget. Nah, ini dari riset Kata Data dan Kredivo tuh menyatakan bahwa ternyata teman-teman itu perempuan 2 kali lebih banyak dari laki-laki, tapi nilai transaksinya laki-laki 2 kali lebih banyak dari perempuan. Nah, nih yuk pebisnis mulai mikir nih, gimana nih? Saya mau menyasar perempuan dengan strateginya begini, saya ingin menargetkan laki-laki strategi yang begini. Dan itu berbeda, teman-teman. Makanya kita harus pahami perilaku konsumen. Kalau kita paham, maka kita kan bisa nih menyusun strategi promosi kita nantinya. Nah, yang terakhir data yang menarik juga teman-teman, selama pandemi ini ternyata lahirlah 81% baru UMKM yang mengaku dia dapat lebih mudah mencari konsumen dengan online dibandingkan offline. Nah, ini menjanjikan buat kita teman-teman bahwa ketika kita ingin transformasi ke bisnis online, ini memberikan peluang yang sangat besar. Nah, tapi kan transformasi yang seperti mana? Pindah yang seperti apa? Mau hijrah dari offline ke online, membedol desa, mau migrasi, apapun namanya nanti ya. Tapi yang seperti apa yang harus kita pindahkan itu teman-teman? Yuk kita lihat next Mbak Dila. Nah, yang membedakan teman-teman, jika mau beralih ke platform online, teman-teman harus pahami dulu seluk-beluk penggunaannya. Karena bisnis online itu nggak hanya sekedar memindahkan channel promosi. Ada loh di luar sana sebagian teman-teman hanya mikir apa? Kalau kita beralih ke online itu apa? Ya tinggalin aja promosinya. Ya kan? Nggak hanya sekedar promosi loh bisnis online itu, tapi dia mengintegrasikan banyak proses. Bisa saja ada proses produksi yang bisa dikontrol dari online. Proses konsumsinya juga ada. Ya, proses transaksinya. Karena itu perilaku konsumen di online juga harus kita perhatikan lebih baik. Karena berbeda teman-teman, gaya promosi di online itu berbeda dengan gaya promosi di offline. Ya, nanti teman-teman di Tokolab lah jadi jagonya banget tuh gimana dia membaca tuh perilaku konsumen secara online, offline, data macam-macam ya. Ada banyak insight, ada reach-nya, impression macam-macam itu bisa kita lihat tuh dari website dan macam-macamnya juga. Nah, yang kedua, beda juga cara melayani teman-teman. Di toko offline ada calon konsumen datang ke toko kita, berinteraksi, kita ngobrol, senyum dan macam-macam gitu. Tapi kalau di toko online, kan konsumen berinteraksi dengan kita dengan apa? Dengan chat. Gimana kita mau jualan sukses kalau chatnya, konsumen chat pagi, kita balasnya malam. Respon rate-nya rendah. Ya. Nah terus gimana konsumen mau betah dengan kita kalau admin yang kita suruh pegang chatnya itu jawabnya ketus. Ya kan? Ada, Mbak mau tanya dong produknya ada apa aja. Mbak nggak bisa lihat di website. Itu kan ada semua. Kalau saya sebutin satu-satu kan capek, Mbak. Bayangkan orang jualan kayak gini tuh gimana mau laku jualannya. Ini platformnya dialihkan ke online, tapi perilaku SDM dan karyawannya nggak dicocokkan dengan platform online yang tadi. Jadi teman-teman, pindah ke online, transformasi ke bisnis online, jangan hanya platformnya, tapi semuanya kita integrasikan, kita siap pindah. Kenapa? Gaya promosi beda, cara melayani beda, dan terakhir alur transaksinya juga berbeda kan? Baik teman-teman nanti mau bikin toko sendiri seperti yang diarahkan dan dikampanyekan oleh teman-teman dari Tokolab atau teman-teman jualannya media sosial atau dari marketplace. Kan teman-teman ini kan pilihan yang banyak buat kita untuk berjualan. Tapi kita harus memiliki strategi dari 3 komponen ini. Bagaimana kita melihat gaya promosinya, bagaimana kita melihat cara melayaninya, dan bagaimana alur transaksinya. Ini kan juga harus kita perhatikan, teman-teman. Ya. Nah, next Mbak Dila, kita lihat nih ya. Oke. Nah, kalau begitu, ini saran saya buat teman-teman nih yang ingin beralih ke bisnis online. Satu yang pertama adalah perhatikan katalog produk dan packaging. Teman-teman, Anda mau bisnis online, Anda mau bisnis offline, brand itu harus diperhatikan. Brand itu harus ditegaskan. Ini sayang sekali saya ada beberapa kesempatan tuh bertemu dengan teman-teman UMKM, ada yang membantah nih, kenapa? Dia kuliner. Katanya, Pak, yang penting itu kan rasa, Pak. Merek itu kan nanti. Orang kan nyari kita kan rasa, Pak. Banyak ya. Nah, teman-teman, yes, tidak menyangkal itu. Rasa itu penting, ya. Tapi kalau teman-teman mau scale up, orang lebih penting apa? Brand. Kenapa? Bagaimana orang bisa mengingat makanan Anda, produk Anda, kalau nggak ada brand. Brand itu kan nama. Misalnya kan, gimana teman-teman
Ingat saya nyampainya, wah ngomongnya Mas Nover ini berapi-api banget nih. Coba kalau saya nggak pakai nama, ya. Kan teman-teman ingat apa? Wah, tadi tuh yang di seminar Tokolet tuh yang pembicara yang pertama tuh yang pakai baju biru yang mukanya bulat apa? Kan susah kan ya diingat orang ya. Nah, karena itu lo butuh brand, teman-teman, ya. Nah, brand ini online dan offline sama-sama penting. Tapi di online ini perlu kita perhatikan dengan apa? Kita dukunglah dengan katalog produk yang baik. Jangan bikin katalog produk yang seadanya. Fotolah secara profesional. Nggak perlu mungkin, nggak ada budget untuk cari studio dan macam-macam. Dari HP pun sekarang udah banyak yang keren kok dari fotonya ya. Banyak dari teman-teman saya memberikan workshop juga ada yang diajarkan ini biasanya kegiatan-kegiatan CSR dan pengabdian. Kalau saya dosen kan sering mengajarkan pengabdian masyarakat tuh. Saya ajarin nih teman-teman UMKM di daerah, foto produk tuh gimana dari HP. Wah, seperti ini nih. Jangan backlight, ya. Ini teman-teman mohon maaf nih ya, karena saking sayangnya sama anak, terus semua foto produknya ada foto anaknya. Ya. Lebih gede anaknya daripada produk yang dijual, ya kan? Misalnya mau jualan apa? Mau jualan gelas nih kayak saya ya. Nah, anaknya di depan, gelasnya di sini. Jualan gelasnya. Anda mau jualan gelas atau jualan anak? Ya kan? Anda sayang sama anak, yes, di keluarga gitu kan. Tapi menjadi katalog produk tuh nggak cocok tuh foto anak jadi barengan sama gelas. Jadi, dan juga mohon maaf nih teman-teman. Nggak semua kita kemungkinan itu kamera face kan. Ya. Saya ini nggak kamera face, saya sadar diri lah gitu ya. Saya diminta jadi teman-teman untuk model baju, model apa, saya juga sadar diri. Kayaknya salah deh, bukan saya deh modelnya gitu kan ya. Nah kita kan juga cari tuh kira-kira, lihat di sekeluarga kita, siapa yang kira-kira kita aja tertarik melihat dia. Oh berarti ini cocok nih buat model kalau kita misalnya jualan fashion ya. Nah jadi teman-teman perhatikan nih standar-standar fotografi yang sederhana aja. Terus kita mau foto produk itu, background-nya itu polos. Jangan background-nya itu selimut yang warna-warninya banyak. Wah, itu jadi nggak fokus lagi. Ya, jadi bikin katalog produk yang sederhana yang seperti itu, teman-teman. Nggak perlu kameranya yang jago-jago, kamera HP bisa. Saya sudah praktekkan. Ya, tambah nanti lampu, teman-teman. Beli, karena banyak tuh ring light yang murah meriah. Atau kalau enggak, nanti beli aja lampu yang putih, kabel sendiri semeter, ditempelin di situ, asal background-nya polos, keren. Saya jamin foto produk teman-teman keren. Katalognya akan bakal sangat keren. Ya, nggak perlu ke studio. Hemat budget ya. Terus yang kedua, setelah yang katalognya bagus, packagingnya juga bagus. Jangan katalognya nanti di webnya bagus, di medsosnya bagus, ketika dikirim cuma pakai kantong kresek doang. Nggak sesuai dong ya. Jadi packaging diperhatikan, katalog produk juga diperhatikan teman-teman. Kenapa? Karena brand itu kan harus konsisten, kawan-kawan. Itu brand itu kan menandakan reputasi kita. Nama itu menandakan reputasi. Jadi harus sesuai katalog, packaging, dan brandnya harus keren, harus sejalan. Ya. Nah, yang kedua yang diperhatikan juga teman-teman apa? Responsif dalam melayani. Karena banyak sekali saya tanya teman-teman yang belanja online itu, kenapa sih kamu suka belanja ke toko online yang ini? Oh, itu adminnya baik banget. Adminnya ngebantu kita loh. Kenapa kamu nggak beli ini? Padahal harga lebih mahal, lebih murah loh daripada toko online itu. Oh, adminnya itu jutek. Ketus. Nah, teman-teman pengusaha hati-hati memilih admin. Jangan karyawan baru langsung dijadiin admin. Kenapa? Itu nama baik toko Anda. Ya, karena banyak loh ini karyawan baru karena dikira jadi admin ini nggak perlu kompetensi yang keren, nggak perlu nih ilmu yang bagus. Enggak loh teman. Justru menjadi admin itu corong awal yang berinteraksi dengan konsumen kita. Sama dengan Anda punya kafe, restoran. Yang jadi pelayan itu justru yang pertama yang harus diperhatikan, di training. Cara tegur, cara nyapa, cara ini bagaimana. Ya, jadi responsif dalam melayani itu penting, teman-teman. Dan terakhir tentu adalah baca data dan pahami. Yuk, teman-teman lihat lagi bukunya. Ternyata sebulan ini yang belanja dengan saya itu siapa sih? Belanja produk yang harga yang berapa sih? Nah, itu kan menjadi insight buat kita nih, teman-teman. Ini sama dengan riset marketing tuh. Kenapa? Kita jadi tahu tuh dari riset. Ternyata yang sebulan ini yang laku adalah produk yang harga 20.000. Oh, ternyata sebulan ini banyak pembelian ketika kita ngasih promo diskon 10%. Wah, itu kan berarti apa? Berarti promo ini berhasil, ini tidak berhasil. Karena banyak juga pengusaha yang tidak tahu mana strategi yang berhasil. Kenapa? Karena tidak ada datanya. Penjualan itu didata, kegiatan itu didata, pembeli itu didata, teman-teman. Nah, setelah itu, teman-teman, akan bisa keren sendiri. Nggak perlu cari nih konsultan keren, konsultan apa. Kan saya konsultan nih ya. Nah, saya kan konsultan perusahaan-perusahaan besar, gitu teman ya. Buat UMKM nih, saya kasih tips gitunya.
langsung praktik buat teman-teman. Nggak perlu bayar konsultan, itu bisa ratusan juta, miliaran teman-teman kalau perusahaan besar, karena kan lebih kompleks lagi yang kami kerjakan. Tapi tidaknya sederhana itu tadi yang teman-teman saya berikan. Buat teman-teman UKM selalu saya senang sekali berbagi webinar-webinar seperti ini. Kenapa? Ini hal-hal sederhana yang bisa dilakukan oleh teman-teman UMKM supaya bisa tadi scale up. Jadi bisnis online nggak hanya sekedar pindahin platformnya, tapi kita harus juga sesuaikan, integrasikan seluruh komponen-komponen bisnis kita. Nah, ini yang teman-teman yang terakhir penutup buat saya. Kalau begitu, next Mbak Dila. Nah, kalau begitu, teman-teman, tantangan pandemi ini insya Allah akan segera berhasil. Mudah-mudahan vaksinnya segera kita bisa dapatkan dan kita bisa berkegiatan seperti awal lagi. Tapi secara kacamata konsumen, teman-teman, perilaku konsumen ini pasti akan ada perbedaan. Orang akan lebih concern terhadap hygienity, orang pasti akan concern ngumpul barang itu orang akan khawatir. Nah, teman-teman pengusaha juga harus pikirkan, ya. Karena itu berbisnis teman-teman, mau scale up ke online, bangun sistem, bangun kompetensi, dan buatlah rencana aksi. Demikian dari saya, Mbak Dila, bisa next. Demikian dari saya, teman-teman. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan dan diskusi, kita bisa diskusi di Q&A. Atau nanti bisa juga DM atau cek di IG saya sering bahas-bahas juga di situ. Terima kasih, selamat siang teman-teman semuanya. Oke, terima kasih banyak Mas Noveri. Saya jadi ikut berapi-api nih tadi habis dengerin Mas Noveri ya. Semakin sore, bukannya semakin ngantuk, tapi semakin panas ya ikut berapi-api sama semangatnya Mas Noveri ini tadi. Udah materinya tadi yang disampaikan bagus banget, dan juga semangat yang diberikan tertular semua ya kepada kita. Tadi sudah dibahas tentang membangun reputasi, lalu memahami bagaimana keinginan konsumen. Lalu tadi juga ada bedakan mana keinginan dan kebutuhan dari konsumen juga. Jadi banyak banget juga tadi ada 3 tips tadi dari Mas Noveri, tuh tadi yang sudah catat, boleh ya coba dilakukan tuh tadi tips-tips dari Mas Noveri tadi. Nah, kita akan semakin seru lagi, semakin semangat lagi nih, kita akan segera ke pemateri yang kedua. Ada Mas Lutfi JP atau yang biasa dipanggil Mas JP nih. Nah, Mas JP ini merupakan salah satu business owner dari fashion brand bernama Pukai. Nah, Mas JP akan bahas mengenai bagaimana sih memilih platform yang tepat untuk meningkatkan jualan online. Wah, ini udah teknik marketing juga yang high level nih ya. Jadi kita langsung dengerin aja dari Mas JP, dipersilakan. Halo. Ya. Oke, baik. Mungkin tadi ada kesalahan teknis sedikit. Baik, kita lanjutkan tentang bagaimana saya memulai bisnis secara online. Pada awalnya saya memang bekerja sebagai karyawan, tapi memang di perusahaan digital juga, gitu. Yang memang berkecimpung di dunia affiliate marketing, di mana
perusahaan saya, pada saat itu tempat saya bekerja menyediakan produk yang, disediakan untuk para affiliate marketing atau mungkin lebih sederhananya sih, reseller lah ya, untuk, bahasa-bahasa yang biasa dipahami oleh kebanyakan orang. Nah, kemudian, sambil bekerja di perusahaan tersebut, saya waktu itu mencoba juga sebuah usaha, yaitu jualan kaos pada waktu itu. Kaosnya mungkin lebih ke kaos-kaos yang customize, yang bisa dipesan sesuai dengan, keinginan pelanggan. Nah, dari situlah mungkin saya waktu itu, semakin tahu, gimana caranya, berjualan online, terutama waktu itu saya sih, melalui media seperti media sosial dan berikutnya juga saya berjualan melalui, landing page gitu ya, pada waktu itu. Nah, ya dengan berjalannya waktu saya semakin, tahu juga gitu ya gimana caranya berjualan secara online, meraih, follower kalau di media sosial, terus, melakukan awareness-awareness. Nah, perusahaan tempat saya bekerja juga waktu itu rutin mengadakan workshop yang, tujuannya untuk meningkatkan skill para affiliate marketing. Nah, di kesempatan itu, saya ngambil, peluang juga sih untuk mempelajari lebih dalam bagaimana cara berjualan, bagaimana cara menampilkan iklan, bagaimana, scale up penjualan, kayak gitu. Nah, tidak lama, dari, kesempatan itu saya bertemu dengan beberapa kawan, kawan lama saya yang, melihat peluang nih, karena latar belakangnya, salah satunya ada yang membuat produksi, tas, udah gitu saya juga, eee mendalami juga digital marketing gitu. Akhirnya kami sepakat, ya udah ayo kita coba bikin usaha yang, bikin brand-nya ya kita membangun merintis dari awal sama-sama kayak gitu. Nah, dengan kelebihan kami masing-masing kami, akhirnya membentuk tim lah singkat cerita kayak gitu. Menjual, produk tapi memang pada saat itu kami hanya, melakukan penjualan melalui platform marketplace aja gitu. Karena pada saat itu kita mikirnya kalau lewat marketplace, pendaftarannya gratis, udah gitu banyak juga promo-promo, terus, pembayaran metode pembayaran juga udah disediakan gitu. Nah, akhirnya kami memasuki penjualan di, marketplace kayak gitu. Nah, tapi, di tengah perjalanan kami, dalam berjualan di marketplace, kami menemui banyak peluang dan juga banyak juga tantangan-tantangan. Karena, namanya marketplace kan itu, dipakainya oleh banyak seller, walaupun banyak juga sebetulnya audiens yang udah siap untuk berbelanja gitu ya, karena memang marketplace memang ditujukannya memang untuk orang minimal yang cari tahu harga, kayak gitu. Nah, tapi di tengah perjalanan kami, menemukan banyak kendala juga saat menggunakan marketplace ya, Nah, ini adalah beberapa marketplace yang, kami gunakan pada saat itu untuk melakukan penjualan, ada Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak. Tapi sebenarnya ada beberapa juga yang mungkin di sini belum tercantum. Nah, kelebihan di marketplace itu memang audiens yang memasuki, marketplace, memang audiens yang tipikalnya ingin berbelanja atau minimal ingin mencari tahu, harga dari produk yang mereka udah, ibaratnya mereka udah cari-cari, udah tahu kebutuhannya, oh pengen barang ini, tapi mereka, eee, ingin ngecek harga lagi gitu. Nah, jadi memang kecenderungannya audiens yang masuk marketplace itu memang, intensinya untuk berbelanja ya. Nah, jadi kami pikir dengan, melakukan penjual di marketplace kita nggak usah terlalu banyak, eee, menampilkan atau ngasih tahu informasi tentang produk knowledge-nya gitu, karena memang, audiens yang ada di marketplace itu kan memang mencari gitu. Nah, di perjalanan kami, mendapatkan fenomena-fenomena yang, cukup jadi tantangan juga ya buat kami sebagai seller yang menjual di marketplace, di mana ada terjadinya perang harga yang ya cukup berat juga gitu untuk para, pelaku seller di marketplace.
Contohnya aja banyak sekali, seller yang sama sekali tidak mengambil keuntungan atau hanya mengambil keuntungan ya kecil-kecil sekitar 8% kayak gitu, tapi mereka menjualnya secara terus-menerus. Nah, ini seller-seller ini dapat keuntungannya itu, dari apa kalau kayak gitu? Nah, seller-seller ini yang, mengambil keuntungan kecil dan menjual dengan harga sangat murah tersebut, setelah kami cari tahu, ngobrol dengan banyak banyak seller juga, sesama seller di marketplace, ternyata mereka hanya mengambil keuntungan dari cashback dari, pengiriman. Karena kan kalau pengirimannya banyak, biasanya, kurir, ekspedisi itu suka menawarkan, kepada seller untuk mendapatkan, cashback sekitar berapa persen dari biaya ongkir, kayak gitu. Nah, di situ kami mulai merasa, aduh ternyata, memang ternyata untuk melakukan penjualan itu kita nggak bisa terus-terus di marketplace nih, gitu. Karena ya banyak, perang harga yang seperti itu. Ditambah lagi, banyak juga fenomena yaitu banyaknya skala industri, pabrik gitu ya memproduksi barang yang langsung menjual ke end user. Dalam arti mereka memangkas supply chain mereka sendiri, tanpa melalui agen, tanpa melalui distributor, mereka memproduksi dengan kuantitas yang sangat banyak, yang itu artinya bisa, memangkas harga jual mereka gitu di, marketplace. Nah, itu, sangat, ini ya, sangat mempengaruhi juga ke penjualan di kategori-kategori, produk yang sama gitu. Contohnya, beberapa teman saya yang, menjual produk khususnya di kategori produk baju muslim, banyak mengalami kendala-kendala yang seperti itu, di mana mereka misalnya mendapatkan, HPP produksi seharga 50.000 dan mereka optimis untuk menjual di harga 90.000, ternyata waktu udah di-live-kan di marketplace, mereka mendapatkan pesaing dengan harga yang justru menjualnya di harga HPP mereka gitu. Nah mungkin itu salah satu, efeknya gitu, di mana, banyak industri yang, skalanya besar menjadi, pesaing yang tidak berimbang gitu sih. Nah berikutnya next, bisa ya. Akhirnya kami, mencoba memanfaatkan, mengoptimalkan media sosial untuk, memperkenalkan produk kami, untuk, kembali memperkenalkan juga branding-nya, visualnya. Karena memang, di jejaring sosial itu memang digunakan untuk, membagikan foto-foto yang dengan konten yang lebih menarik lah daripada, di marketplace gitu. Nah, akhirnya kami membangun, channel penjualan gitu di sosial media dan, membangun tim, marketing di customer sales juga supaya, dengan tujuan sih supaya tidak, persaingannya tidak tidak seperti di marketplace kayak gitu ya. Nah, kami juga, menerapkan, eee nah, akhirnya kami, memutuskan untuk membuat website sendiri, dengan alasan apa, dengan website sendiri brand Pukai, yang sedang kami bangun ini, diharapkan sih dapat membangun citra yang lebih profesional gitu. Karena, ya kalau di website kan kita bisa menampilkan, visualnya, banner-nya mau kayak gimana, terus juga kita bisa meng-customize sendiri tampilan website-nya. Selain itu juga bisa menyimpan data, pengunjung gitu di saat misalnya kita, menghasilkan traffic melalui iklan misalnya kayak gitu, lalu, nanti kan bisa mengintegrasikan si website ini dengan peralatan-peralatan tools yang bisa, bisa dibilang merekam data gitu. Siapa saja yang, menjadi traffic web kita, terus, secara demografis orang-orang itu, orang yang seperti apa sih yang, tertarik dengan konten yang ada di website kita, terus, ada jumlah berapa banyak sih orang tertarik untuk melakukan add to cart misalnya untuk memasukkan keranjang dan, yang paling penting sih buat saya,
website ini bisa digunakan juga untuk mengambil data untuk melakukan retargeting gitu, retargeting audiens. Nah, Pukai sendiri mempergunakan website sebagai toko online berpromosi. Nah, kenapa kami melakukan transformasi secara menyeluruh di website juga, yaitu salah satunya adalah keamanan bertransaksi sih, di mana orang yang bertransaksi di website kami juga langsung ke-track dan pilihan pembayaran yang fleksibel gitu. Ada yang bisa ada audiens yang emang cenderung transfer langsung atau ada yang menggunakan payment gateway seperti iPaymo atau Midtrans kayak gitu. Nah, pengalaman kami menggunakan website sebagai alat untuk transaksi ini cukup memuaskan, di mana transaksi meningkat sebanyak 70% dibandingkan via channel penjualan lainnya seperti marketplace yang sudah saya ceritakan tadi sebelumnya. Oke, next, Mbak. Ya. Nah, jadi kurang lebih pengalaman saya sebagai pemilik brand gitu, memang untuk penggunaan website ini banyak sekali keuntungannya, di mana kami juga bisa melakukan promosi sesuai kebutuhan yang seasonal kami gitu ya. Nah, di sini juga kami memberikan peluang peluang usaha untuk teman-teman yang bingung jualan nih, kepikiran, "Saya pengen mulai ini usaha online tapi secara produk belum dapet," gitu. Nah, kami menawarkan program reseller sih di sini. Nah, bisa dihubungi di sini orang mungkin teman-teman sedang lagi ini ya, lagi ngelihat tampilan ini, bisa dihubungi CS kami di 085 7200 74 780 atau bisa juga mengirim email di pukaibags@gmail.com. Nah, jadi teman-teman yang sekarang udah pengen mulai usaha nih, pengen mulai bisnis secara online tapi masih bingung produknya apa, pengen juga dapetin yang secara stoknya terjamin ada gitu saat ada pembelian, ya teman-teman bisa kontak juga kami melalui nomor yang tadi dibagikan ya. Nah, berikutnya next. Nah, di webinar kali ini kami Pukai dan Tokolab juga membagikan voucher gratis berupa potongan harga, yaitu dengan voucher kode Pukai X Tokolab yang dapat diklaim di web Pukai. Teman-teman bisa tinggal buka pukai.com gitu ya, gitu aja sih. Kunjungi website kami gitu, nanti ada petunjuk untuk cara klaim voucher webinar di sini. Gitu. Bisa, next, udah ya? Ya, teman-teman terima kasih udah menyimak cerita saya tentang membangun bisnis secara online, dan waktu dan kesempatannya silakan untuk Mbak Faradila kembali. Oke, baik Mas JP. Wah, seru banget ya tadi. Kita sudah mendengar perjalanannya Mas JP dari dahulunya menjadi seorang karyawan, lalu membangun usaha hingga punya fashion brand sendiri ini. Sekarang Pukai gitu. Nah, tadi dari banyak menemukan fenomena seiring berjalannya waktu, pada akhirnya membangun tim marketing dan membangun penjualan melalui sosial media. Karena tadi menghindari untuk persaingan di marketplace ya, seperti itu. Nah, tadi setelah membangun website, ternyata Mas JP malah menemukan banyak keuntungan melalui website. Tadi lebih profesional jika kita punya website sendiri, lalu dapat di-customize, terus data-data pelanggan ternyata bisa kita track juga, jadi kita bisa meretargeting tadi kemana tujuan pasar kita. Lalu yang paling penting adalah keamanan juga dalam bertransaksi nih, serta lebih fleksibel kalau melalui website seperti itu.
Nah, jangan lupa teman-teman, Pukai saat ini sedang mengadakan program reseller ya tadi Mas, gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau merintis usaha tapi masih bingung apa ya kira-kira untuk bahannya atau barang apa ya. Nah, bisa nih jadi coba resellernya Pukai. Seperti itu. Bisa langsung menghubungi CS-nya Pukai nanti di situ. Oke teman-teman, nggak terasa sekali ya perasaan baru mulai gitu. Ternyata kita sudah akan ke pemateri yang terakhir nih pada hari ini. Wah, nggak terasa banget nih. Ada Bu Verina untuk yang terakhir. Nah, beliau merupakan country manager dari CLS System. Teman-teman, apa sih yang akan dibahas? Yaitu mengenai memahami era pergeseran, cara memasarkan produk. Nah, ini akan dikasih tahu juga nih sama Bu Fe, tips and trick memasarkan produk seperti apa. Oke, jadi teman-teman silahkan kita langsung ke Bu Fe. Silahkan Bu. Terima kasih Dila. Selamat sore teman-teman semua. Sedikit perkenalan dari saya Verina, Country Manager CLS System. Saya berpengalaman 13 tahun di Business Development dan Manajemen Loyalitas. Saya sudah menangani berbagai perusahaan multinasional dan juga BUMN di dalam menerapkan Customer Loyalty Management. Nah, teman-teman masih semangat ya sore hari ini ya. Oke, teman-teman, ketika kita harus PSBB lagi dengan waktu yang nggak menentu seperti ini ya, karena pandemiknya belum reda, terus kemudian adanya pembatasan operasional dengan protokol yang ketat, yang paling kena dampaknya itu pasti bisnis konvensional. Di samping itu wirausahawan juga yang membuka toko di marketplace harus bersaing ketat untuk menciptakan sales. Nah, di kondisi saat seperti ini, mencari pelanggan baru itu membutuhkan upaya yang lebih besar dibandingkan mempertahankan pelanggan lama. Gitu. Pengusaha memerlukan biaya 5 kali lebih mahal untuk mendapatkan pelanggan baru dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan pelanggan lama. Sehingga alih-alih mendapatkan pelanggan baru, kalau kita bisa mengelola pelanggan lama dengan menciptakan kesetiaan pelanggan, maka kita nggak perlu mengeluarkan cost yang lebih besar untuk membuat promosi, teman-teman. Kita bisa memiliki kedekatan dengan pelanggan lama agar mereka tetap setia dengan produk atau service yang ditawarkan. Nah, ada 3 pilar loyalitas yang harus diperhatikan. Nah, apa saja itu? Yang pertama, value proposition. Nilai suatu produk atau service apa yang bisa diberikan kepada pelanggan. Misalnya kualitas pelayanan, diskon harga, cashback, program point reward, atau lainnya yang membuat calon pelanggan bisa memutuskan, oh saya harus beli produk atau service ini gitu. Yang kedua brand yang baik. Nah, kegiatan branding yang bisa meningkatkan nilai produk atau service sehingga membantu branding atau produk Bapak Ibu itu dikenal baik gitu, diketahui target pasar teman-teman juga. Branding yang kuat akan diasosiasikan positif di pasar. Yang ketiga, relationship. Relationship ini pilar yang paling manjur ya untuk membangun loyalitas pelanggan. Karena adanya interaksi atau komunikasi antara penjual dan pembeli bisa dengan menggunakan email atau chat, dihubungi langsung, atau bahkan teman-teman bisa visit pelanggan gitu ya. Seperti tadi sudah diulas bahwa dengan memiliki kedekatan dengan pelanggan, maka pelanggan akan tetap setia dengan produk atau service yang teman-teman tawarkan gitu. Kemudian bagaimana jika pelanggan sudah menjadi loyal? Nah, kalau pelanggan sudah menjadi loyal, maka mereka akan merekomendasikan produk atau jasa kepada orang terdekatnya biasanya. Dan kecenderungan untuk mengikuti program kesetiaan pelanggan juga akan meningkat ya, teman-teman. Nah, menurut survei ada 60% pelanggan setia yang merekomendasikan kepada orang terdekatnya. 52,3% diantaranya akan bergabung program loyalitas pelanggan dan 39,4% akan meningkatkan pembeliannya pada produk atau service yang ditawarkan meskipun di luaran sana ada yang jauh lebih murah. Lalu bagaimana mengubah pelanggan baru menjadi pelanggan loyal?
penting untuk menjaga kualitas produk atau service yang ditawarkan kepada pelanggan. Tekankan pada nilai produk dan layanan. Coba berikan apresiasi pada pelanggan. Mungkin dengan semakin tingginya pelanggan melakukan pembelian, maka pelanggan akan mendapatkan benefit lebih gitu ya. Contoh misalnya membership program. Nah, menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Misalnya memberikan ucapan selamat ulang tahun ketika pelanggan itu ulang tahun dan memberikan promo diskon ulang tahun atau lainnya yang bisa menciptakan pelanggan merasakan bahwa mereka adalah prioritas. Interaksi atau komunikasi tentunya harus dua arah ya teman-teman, karena itu penting sekali. Kalau teman-teman mendapatkan feedback dari pelanggan, bisa berupa ajakan misalnya memberi rating produk atau service yang dibeli atau mengisi kolom survei. Feedback itu bisa dijadikan sebagai rekomendasi untuk perbaikan kualitas produk atau service yang ditawarkan. Menciptakan experience yang positif juga nggak kalah pentingnya. Nah, karena kalau pelanggan merasakan manfaat dari produk atau service serta kualitas layanannya baik, semakin simpel, semakin baik, semakin meningkatkan produktivitas si pelanggan akan semakin diminati. Experience apa yang diharapkan konsumen? Nah, studi kasus sejak PSBB ya, belanja online itu semakin meningkat, terutama belanja kebutuhan sehari-hari, di mana orang-orang itu sekarang sudah terbiasa dengan belanja di online. Nggak perlu antri di supermarket, nggak kena macet di jalan, juga nggak beresiko terpapar COVID ya. Nah, ada survei yang menyatakan bahwa kecenderungan orang sekarang belanja kebutuhan sehari-hari di online, karena belanja online itu lebih nyaman gitu dan praktis. Juga promo yang ditawarkan lebih banyak, ada kemudahan di dalam pembayaran, teman-teman juga tinggal tunggu di rumah, ke sana sudah sampai gitu ya. Nah, bedanya di supermarket atau minimarket, terkadang stoknya habis gitu di toko offline ya, tapi di toko online itu masih ada biasanya. Nah, harga di toko juga kadang lebih mahal dibandingkan dengan yang ada di toko online gitu. Akhirnya pelanggan banyak memutuskan untuk ya udah deh saya beli aja di online gitu ya. Nah, di era pergeseran cara memasarkan seperti sekarang ini, memiliki toko online sendiri bisa meningkatkan loyalitas pelanggan teman-teman. Teman-teman juga bisa menciptakan experience kepada pelanggan melalui toko online yang teman-teman miliki sendiri gitu. Interaksi dengan pelanggan juga akan lebih dekat gitu ya, karena teman-teman bisa memiliki profil pelanggan lebih detail gitu. Jadi maksudnya teman-teman bisa mengenal siapa pelanggannya gitu ya. Nah, teman-teman ada menurut survei ya, ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia, naik kurang lebih itu 25 juta ya, di mana di tahun 2019 ada 150 juta pengguna internet, di tahun 2020 meningkat menjadi 175,4 juta. Seperti kita lihat di sini di tahun 2019 ada 150 juta yang aktif di sosial media, dan di tahun 2020 naik menjadi 160 juta penggiat sosial media. Artinya calon-calon pelanggan teman-teman itu ada di pasar online gitu ya. Nah, juga ada survei lain dari 3.400 marketers dari berbagai negara. 63% menyatakan website adalah saluran yang paling banyak dipilih sebagai media utama dalam memasarkan produk atau service gitu. Nah, tadi kita udah dengar nih sharing dari Mas JP ya, bahwa transaksinya itu 70% terjadi melalui saluran website gitu. Tentunya Mas JP ini pasti lebih dekat dengan pelanggannya ya, karena pastinya data profil pelanggannya Mas JP tahu banget nih, diolah dengan baik, kemudian menetapkan strategi pemasarannya juga jitu gitu ya. Nah, apa saja sih teman-teman keuntungan teman-teman memiliki toko online sendiri ya? Brand akan lebih eksklusif tentunya, terlihat profesional, terpercaya, dan nggak perlu label power merchant atau star seller untuk meyakinkan pelanggan
juga teman-teman bisa semakin dekat dengan pelanggan, lebih tahu dengan jelas profil pelanggan, bahkan berapa rata-rata pembelian setiap pelanggan itu setiap harinya, sehingga teman-teman bisa menetapkan strategi pemasaran selanjutnya gitu ya. Nah, juga akan otomatis hubungan jangka panjang dengan pelanggan juga akan tercipta dan ada loyalitas terhadap produk atau service yang teman-teman tawarkan gitu. Sehingga otomatis ada peningkatan penjualan. Kalau teman-teman memiliki toko online sendiri itu pasti teman-teman punya kontrol penuh terhadap website yang teman-teman miliki tentunya. Berbeda ya dengan marketplace. Bagaimana Tokolab bisa membantu teman-teman? Nah, Tokolab ini memiliki teknologi platform atau wadah yang dapat disesuaikan dengan tema teman-teman sendiri ya. Tentunya dengan bantuan tim profesional dan ahli di bidang teknologi. Nah, di mana teman-teman nggak perlu untuk mempelajari bahasa pemrograman, coding tertentu ya, tidak perlu paham dan bisa desain. Bapak Ibu tidak harus membuang-buang waktu juga untuk mengerjakan sendiri dalam pembuatan website toko online gitu, karena secara keseluruhan tim Tokolab akan memberikan apa yang teman-teman butuhkan, yaitu website toko online yang mumpuni tentunya ya. Nah, Tokolab memiliki segudang fitur tentunya yang dapat membantu transaksi penjualan seperti halnya misalnya edit foto dan konten manajemen, desain dan pengelolaan toko online-nya sendiri, terintegrasi dengan WhatsApp untuk komunikasi dengan pelanggan. Kemudian ada fitur-fitur analitik yang berkaitan dengan pengunjung toko teman-teman gitu ya. Kemudian juga dilengkapi dengan metode pembayaran yang terintegrasi, kurir pengiriman yang terintegrasi, dan memungkinkan juga teman-teman bisa bisa memungkinkan juga toko online-nya teman-teman itu tertampil di halaman mesin pencarian Google gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pengalaman kalau mencari produk tapi nggak tahu gitu ya mau beli di mana, siapa yang menjual produk itu gitu ya. Nah, teman-teman pasti mencarinya di Google gitu. Nah, hal ini penting teman-teman untuk bisa menggiring calon pelanggan masuk ke toko online-nya teman-teman gitu ya. Nah, lalu apa sih bedanya memiliki toko online sendiri melalui toko online sendiri ya, dan atau melalui dengan berjualan di marketplace. Tadi sempat dibahas sama Mas JP tentang tadi ada realita dan fenomena real yang dialami saat Pukai berjualan di marketplace. Jadi banyak persaingan dengan penjual atau pedagang yang menawarkan tentunya produk yang serupa gitu. Harga yang ditawarkan dan skala produksi yang sangat mumpuni itu menjadi senjata utama produsen besar di tanah air gitu ya. Nah, kita lihat fakta dan realitanya di mana untuk mendaftar dan melakukan penjualan di marketplace memang secara biaya gratis ya, tanpa dipungut biaya sama sekali gitu. Ini berlaku untuk seller non-official atau mall atau consignment ya gitu. Tapi bagaimana dengan biaya-biaya yang lainnya gitu, yang tanpa kita sadari pasti akan timbul gitu. Ya seperti biaya-biaya beriklan, biaya admin, biaya layanan, atau biaya-biaya lainnya gitu ya. Ada program juga yang dikeluarkan oleh marketplace seperti flash sale gitu ya, yang kita seperti tahu mewajibkan kita untuk mengikuti slot antrian gitu. Di samping itu produk yang akan di flash sale juga harus memiliki penawaran yang menarik, bahkan mengharuskan penjual atau pedagang sampai merugi gitu ya teman-teman. Di sebagian marketplace juga untuk menjadi power merchant itu harus melakukan proses upgrade gitu agar tokonya tuh semakin dipercaya, dan saat terjadi penjualan juga dikenakan transaksi fee atau MDR. Nah, ada studi kasus teman-teman yang bisa saya contohkan gitu. Seperti teman-teman ketahui di tahun 2000 itu ada salah satu marketplace terbesar di Jepang namanya Rakuten. Rakuten ini dikenal dengan Amazonnya Asia gitu. Rakuten yang sebesar itu pun tumbang di tahun 2016 ya. Yang kedua, contoh yang lain itu adalah sosial media yang paling terkenal dan booming
kalau teman-teman pernah tahu transfer ya, nah itu juga tumbang di tahun 2015. Dan yang baru terdekat di bulan yang lalu, seperti kita ketahui teman-teman, perusahaan BUMN PT Telekomunikasi Indonesia memutuskan untuk menutup belanja.com. Nah, artinya memang sebagai penjual atau pedagang dapat memanfaatkan traffic dari marketplace, akan tetapi kita tidak pernah tahu marketplace tersebut akan terus beroperasi atau tidak gitu. Oleh karena itu penting untuk memikirkan jangka panjang untuk usaha atau bisnisnya teman-teman gitu yang sudah dibangun gitu, dengan mengantisipasi resiko serta teman-teman juga nggak perlu merasa cemas gitu ya, was-was gitu. Ketika suatu waktu toko yang berada di marketplace bisa tutup gitu ya. Nah, jika teman-teman memiliki website toko online sendiri, pasti akan punya fungsi dan kontrolnya itu ada di teman-teman sendiri gitu ya. Nah, kami ada penawaran menarik teman-teman dari Tokolab ini, khusus untuk para peserta webinar. Kami berikan harga paket khusus standar dari harga normal 1 juta jadi 600.000 per bulan. Kita berikan bonus free content management, di mana bonusnya itu seharga Rp1.685.000 gitu ya. Jadi teman-teman mulai dari harga 600.000 itu sudah bisa punya toko online sendiri gitu, bisa berjualan dengan nama brand sendiri gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang tertarik dengan penawaran ini, silakan di WA, nanti tim marketing kami bisa membantu teman-teman. Demikian Mbak Dila dari saya. Oke, baik. Nah, tadi udah dijelasin ya sama Bu Fe mengenai bagaimana sih Tokolab dapat memprovide teman-teman dalam jualan nih. Tadi juga udah dijelasin ya teman-teman mengenai kecenderungan ketika customer sudah percaya dengan suatu produk, suatu toko, mereka kan biasanya merekomendasikan kepada orang-orang sekitarnya atau orang-orang terdekatnya. Jadi kita bisa mengajak teman-teman kita untuk trusted juga karena mereka sudah merasakan berbelanja, sudah merasakan customer experience-nya seperti apa pada suatu toko dan produk. Nah, itu pentingnya untuk mengubah customer baru nih menjadi customer yang loyal terhadap produk dan juga layanan kita. Seperti itu. Nah, juga tadi ada experience terbaik dalam jualan online saat ini yaitu membangun website sendiri. Karena tadi lebih eksklusif, terus lebih profesional juga. Terus kita merasakan dekat dengan customer kita, dengan pelanggan kita. Karena apa yang kita bangun itu adalah ya bentuk seperti apa yang ingin kita jual, seperti itu. Nah, mengingatkan juga teman-teman, tadi ada special offering dari Tokolab nih, yang seharga hanya 600.000 sudah mendapatkan all package tadi, sudah mudah, jadi 600.000 untuk sebulan, teman-teman bisa langsung cobain, nanti akan dikontak oleh tim marketing Tokolab bagi yang tertarik, seperti itu. Oke, untuk Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke Q&A. Saya akan buka di sesi pertama untuk 4 pertanyaan. Sebenarnya banyak banget ya yang nanya di Q&A, sebagian juga sudah ada yang dijawab oleh Mas Noveri, oleh Mas JP, sama Bu Verina, sudah ada yang dijawab beberapa, tapi masih ada 33 Mas nih, banyak banget yang masih ingin bertanya nih. Oke. Yang pertama dari Matiar Sitorus untuk Mas Noveri. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membangun hubungan baik dengan customer supaya dapat menjadi pelanggan setia kita dan mempercayai produk yang kita miliki. Servis apa yang harus kita lakukan after order ke customer? Nah, mungkin boleh nih dari Mas Noveri langsung dijawab. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dila. Mas Sitorus ya, pertanyaannya bagaimana kita untuk menjalin hubungan dengan pelanggan. Tadi dari Mas P dan juga Bu Fe juga menyampaikan pentingnya kita platform online-nya juga buat teman-teman. Salah satunya apa? Salah satunya kita tadi bisa membaca perilaku konsumennya, kita jadi tahu mana keinginan dan kebutuhan. Tadi juga banyak pertanyaan tuh ya, mana yang keinginan, mana kebutuhan, mana kita cari taunya bagaimana. Nah, itu berproses teman-teman. Nah, salah satu yang penting adalah data. Kita butuh data. Nah, kalau teman-teman punya website sendiri kan salah satunya tadi Bu Fe bilang tuh, kita kan punya data tuh, cuma data sendiri. Kita kan jadi bisa baca. Misalnya kita jadi bisa tahu tuh,
orang ngelihat foto ini berapa lama. Nah, kalau kita punya website sendiri kan kita jadi tahu, ya. Orang klik ini sampai dia mau beli itu berapa lama butuhnya. Berarti apa? Oh, berarti apakah fotonya keren? Apakah kalimatnya itu keren? Nah, itu salah satu tadi keunggulan kalau kita punya website tuh ya. Nah, jadi teman-teman punya data itu sendiri. Nah, dari data itu kita bisa membuat program disebut dengan, kalau bahasa bisnisnya adalah customer relationship program tuh. Intinya apa? Kita bisa interaksi terus dengan konsumen kita. Gimana kalau orang beli sekali, besok dia beli lagi. Ya, repurchase itu yang selalu kita kejar. Nah, makanya kita mungkin ada program-program promosi. Simpel adalah kita bikin member card, ya. Nah, reward point untuk next purchase, untuk pembelian selanjutnya akan dapat diskon segini loh, gitu. Nah, teman-teman UKM kan banyak, ada juga ada yang jual martabak kaki depan kompleks saya, dia kasih itu lembaran, kasih cap. Dan bahkan ada yang jualan tahu keliling loh di komplek rumah saya tuh, ya. Nah, jualan tahu keliling, lah itu pakai cap juga loh. Jadi mbak saya, asisten rumah tangga saya itu pada, Pak, belinya sama yang jualan pagi aja. Kenapa? Pakai cap, Pak. Udah beli 10, kita dapat 1 pilih. Pilihnya bisa tahu, bisa kerupuk, bisa juga cireng. Oh, nah itu kan. Bahkan ART saya aja yang bukan dia yang menentukan mau belanja apa. Saya bisa aja menolak kan. Suka-suka gue dong, gue punya duit, bisa gitu kan. Tapi itu poinnya apa? Ini tukang tahu tuh ngerti tuh ya. Ngerti bagaimana tuh menarik perhatian ART aja supaya beli tahunya sama dia terus. Nah, teman-teman, kan kita jadi tahu tuh. Jadi itu tukang tahu ya, setiap hari itu udah pasti berhenti depan rumah saya. Hari ini tahu nggak Bu? Hari ini tahu nggak Pak? Kenapa? Karena dia tahu tuh bagaimana berinteraksi dengan pelanggan. Karena dia nggak perlu capek lagi cari pelanggan baru. Teman-teman, kata kuncinya ya, mencari pelanggan baru itu jauh lebih susah dan lebih mahal daripada mempertahankan pelanggan lama. Jadi jangan hanya sekedar cari terus pelanggan baru, terus lupa maintain pelanggan lama. Pernah nggak teman-teman tanya lagi dulu yang beli? Ya, kalau udah beli WhatsApp kan punya nomor kontak, tanya, Bu, gimana baju yang kemarin? Pas nggak? Oh, udah pas. Boleh dong minta testimoninya, boleh dong minta fotonya. Nanti bikinin desain yang keren, upload di Instagram, tag dia. Itu kan membuat customer, aduh, aku diperhatiin sama yang jual kemarin. Nah, lagi Lebaran dia, lagi Natal, lagi ada perayaan, kirim ucapan, bagus kan? Nah, itu maintain. Lah, level UMKM juga bisa melakukan itu, teman-teman. Nggak harus perusahaan besar, ya. Lah kita hanya sesimpel kirim WhatsApp kan perlu biaya banyak kan teman-teman ya. Jadi itu bisa ya, sekaligus menjawab beberapa teman-teman lain bagaimana kita interaksi dengan pelanggan, banyak aktivitas bisa ditingkatkan. Itu mungkin Mbak Dila. Silakan next question-nya. Oke, baik. Nah, jawabannya tadi sudah lengkap banget ya, dijawab sama Mas Noveri. Tadi ada berbagai macam cara ya, Mas, yang bisa kita lakukan untuk lebih dekat kepada pelanggan juga gitu. Salah satunya tadi punya data juga ya, Mas ya, seperti apa sih pelanggan kita, apa keinginannya dia gitu, dan dia kesukaannya apa gitu. Tadi kembali lagi membaca seperti apa sih konsumen kita, pelanggan kita. Seperti itu. Oke, thank you Mas Noveri. Oke, nah yang selanjutnya pertanyaan kedua nih, ada dari Widi Samuel untuk Mas Noveri lagi. Oke, pertanyaannya adalah, siang Mas, seberapa penting promosi dalam hal branding awal produk kita? Oke, ini promosi. Teman-teman, buat teman-teman yang baru masuk ke bisnis atau teman-teman yang udah berbisnis, tapi kayaknya kok saya butuh lebih banyak strateginya Mas, saya butuh banyak konsepnya. Ini kita perhatikan ya. Sama ketika kita bawa, ini tadi ada pertanyaan, ada branding juga, ada yang selling, fokus yang mana, ada promosi ya. Nah teman-teman, kita berbisnis itu kan marketing itu kan luas. Di dalam marketing itu ada branding, ada promotion. Di dalam promotion itu teman-teman, itu ada selling. Jadi sales itu kan bagian kecil ya. Kalau selling itu kan fokusnya kepada ke transaksi ya. Itu kalau bahasa kita apa? Dagang. Karena bisnis sama dagang tuh beda teman-teman ya. Nah dagang tuh kita langsung. Kenapa? Dagang itu bisa aja kita nggak punya produk. Teman-teman yang reseller, teman-teman yang franchise dan lain-lain. Nah itu kan bagian dari dagang. Kita fokus apa? Kita fokus ke selling. Ya. Tapi kalau teman-teman punya produk sendiri, ini sendiri, kita mulai dari branding. Ya. Kita bangun brandingnya, harus gunakan juga promosi. Kenapa teman-teman? Ketika kita launching produk pertama, mau nggak mau kita harus promosi. Harus ada di situ duit yang dihabiskan. Nah, kalau startup teman-teman banyak luar sana bilang bakar duit. Kenapa bakar duit? Itu bukan bakar duit sebenarnya. Itu adalah investasi. Ya, kenapa itu investasi? Karena misalnya 2 bulan pertama kita launching, habisin duit misalnya 1 juta untuk promosi, kita dengan ekspektasi 6 bulan ke depan kita akan dapat berapa?
duitnya. BEP-nya kan break even point, ya balik modalnya. Nah, itu kan perlu dihitung. Ada kalau bahasa bisnis kan payback periodnya berapa tuh? Berarti kita dapat balik duitnya berapa. Nah, karena itu teman-teman, lagi-lagi sebelum kita launching produk, sebelum kita launching bisnis, bikin perencanaan jangka panjang nih. Kita dapat bisnisnya diuntungnya di bulan keberapa? Karena nggak ada orang yang berbisnis langsung dapat untung besok. Enggak, itu namanya hati-hati teman-teman ya. Ada yang launching produk, jualan sekarang 100 pieces, besok langsung laku. Kenapa? Yang beli adalah tantenya, sepupunya, temennya, omnya, gitu ya, diborong gitu ya. Nah, itu adalah kesuksesan semu ya. Kenapa kesuksesan semu? Karena di next penjualannya itu bukan real konsumen kita gitu. Nah, ini hati-hati kita membaca itu teman-teman. Promosi itu penting, invest di awal. Karena promosi untuk invest itu membangun brand. Ya, ketika brand udah ada itu teman-teman, sellingnya itu akan mulai orang balik lagi. Karena kalau kita balik, fokus hanya selling doang, gimana orang mau balik beli ke kita? Kenapa? Karena dia nggak kenal brand kita. Pasti Anda sendiri pernah sadar kan, dipaksa teman beli, ya dong, hanya fokus selling, dijapri terus ayo beli. Ya kita karena nggak enak kita beli kan ya. Nah ini salah satu risiko kalau kita hanya fokus selling, nggak bangun brand. Kenapa? Kalau kita bangun brand, kita justru bangun orang penasaran. Gue harus beli produk dia. Kenapa? Kok kelihatannya keren banget ya? Wah, review mana? Oh, kelihatan keren. Itulah bedanya brand sama selling, teman-teman. Dua-duanya penting, dua-duanya harus berbarengan. Oke, Mbak Dila, itu dari saya. Oke, siap. Nah, tadi ada brand dan membangun brand dan juga promosi serta bagaimana jangka panjangnya ya Mas ya dibangun sejak saat ini kayak gitu. Nah, itu tadi sudah dijawab oleh Mas Noveri. Terima kasih banyak Mas Noveri. Kita ke pertanyaan ketiga ada dari Sopiana dari Medan untuk Mas JP nih. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya Pukai menyeimbangkan penjualan lewat reseller dan penjualan sendiri di website? Takutnya terjadi kanibal atau saling makan nih Mas antara pembeli Pukai dan juga reseller. Oke, boleh dijawab nih Mas JP? Oke. Baik, terima kasih Mbak Sopiana menanyakan tentang bagaimana keseimbangan antara penjualan langsung yang dilakukan oleh Pukai melalui website dan penjualan melalui keagenan, mungkin maksudnya reseller. Nah, baik yang pertama yang mesti kita pahami adalah semua reseller pasti ingin keberlangsungan penjualannya juga lancar gitu ya. Dan justru akan menjadi keuntungan juga untuk brand sebagai supplier utamanya. Nah, yang menjadi perhatian pertama untuk kelancaran tersebut yang pasti adalah penerapan harga. Tiering harga mulai dari reseller berapa, terus kita juga mempertahankan harga untuk ke end user berapa itu harus direncanakan sematang mungkin. Jangan sampai kita melakukan promo misalnya promo mingguan atau promo bulanan, itu harganya di bawah harga yang diterapkan oleh reseller kita gitu. Dan itu menjadi perhatian yang sangat penting menurut saya. Yang kedua juga mempertahankan retensi penjualan gitu ya, penjualan dari direct selling-nya website kita. Itu bisa dengan sebanding dengan traffic yang kita dapatkan. Cara trafficnya bisa dengan berbagai cara, baik itu paid promotion atau bisa dengan organik gitu ya. Yang pasti kalau kita udah mempunyai banyak reseller, pasti volume penjualan itu secara normalnya itu harus lebih banyak dari reseller. Tapi kita juga harus tetap menjalankan direct selling, yaitu dengan website, dengan caranya menambah traffic dari hari ke hari melalui website kita gitu ya. Nah, untuk meningkatkan jumlah penjualan dari reseller, biasanya kita juga ngemotivasi dengan reward untuk reseller yang berprestasi. Misalnya dengan nilai tertentu reseller menjual volume tertentu, kita kasih reward gitu, seperti jalan-jalan atau misalnya voucher apa. Nah, diharapkan reseller bisa punya berkompetisi sesama reseller gitu. Nah, yang ketiga berikutnya kami juga mengelola komunitas reseller supaya mereka terus sharing tentang pengetahuan berjualan secara online, terus sharing juga tentang copywriting, gimana supaya penawarannya ke pelanggan mereka komunikasinya enak kayak gitu. Jadi memang untuk namanya keseimbangan yang disebutkan oleh Mbak Sopiana tersebut, mungkin untuk seimbang susah ya, karena
eee, dalam artian seimbang itu kalau secara jumlah pasti bakal lebih banyak, penjualan yang terjadi dari, sistem keagenan karena jumlah kakinya bisa dibilang banyak lah kayak gitu. Sedangkan kalau direct selling hanya dari tim internal untuk melakukan selling-nya seperti itu. Dan, dengan kelebihannya sendiri kalau punya keagenan, keagenan bisa fokus di hard selling-nya, penjualan langsung dan, secara internal bisa melaksanakan prosedur-prosedur branding sih kayak kayak gitu sih sebenarnya. Mungkin sekian, mudah-mudahan bisa menjawab, pertanyaan dari Mbak Sofiana. Oke, baik. Nah, tadi udah dijelasin juga ya bagaimana perbandingannya ya Mas JP. Jadi jangan takut jika ingin membeli langsung atau mencoba program reseller dari Puka ya. Bisa langsung dihubungi nanti ke CS-nya aja. Nah, thank you Mas JP untuk pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan terakhir di sesi pertama ini ada dari Ajeng Minati untuk Bu Verina. Isi pertanyaannya adalah, sekarang kan lebih banyak orang membeli barang yang harganya lebih murah dibandingkan yang mahal. Namun barang yang mahal juga sesuai kualitas. Langkah apa yang harus diambil penjual agar pembeli tertarik memilih yang mahal tapi berkualitas? Nah, boleh dijawab nih Bu Fe, bagaimana? Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Nah, Ibu perlu seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa pertama yang harus Ibu lakukan adalah lebih mudah mengidentifikasi pelanggan lama yang setia dengan produk atau service yang Ibu tawarkan. Kemudian setelah itu buatlah program yang membuat mereka merasa prioritas gitu ya. Mungkin sebuah value added service tambahan lain yang membuat mereka begitu sangat prioritas gitu. Nah, kemudian yang tahap selanjutnya adalah Ibu perlu membuat testimoni terhadap produk atau jasa yang ditawarkan ketika mereka sudah menggunakan kemudian merasakan manfaatnya gitu. Sehingga itu akan merekomendasikan kepada pelanggan-pelanggan yang baru. Jadi perlu adanya rekomendasi atau influence dari pelanggan lama kepada pelanggan baru. Nah, itu saya rasa yang paling efektif ya untuk penjualan produk yang mahal tetapi berkualitas gitu. Karena tentunya produk mahal dan berkualitas harus ada service yang service tambahan gitu ya, atau value added service juga untuk meningkatkan penjualannya gitu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, siap Bu Fe. Tadi jika pelanggan sudah loyal dengan produk dan juga layanan kita, mau harganya berapapun ya Bu ya, asal mereka diberikan servis yang terbaik dan mereka merasakan pembelian yang terbaik, mereka pasti akan repurchase terus seperti itu. Oke, thank you banget Bu Verina. Sekarang untuk sesi Q&A yang kedua masih akan disebutkan untuk 4 pertanyaan lagi. Nah, yang pertama ada dari Devi untuk Mas JP. Pertanyaannya adalah, strategi apa yang dilakukan Pukai untuk menarik banyak pelanggan lewat website sehingga meningkatkan banyak penjualan? Nah, strategi apa nih Mas JP? Boleh dijawab? Oke. Untuk, meningkatkan penjualan di website tentunya, sebagai modal awalnya itu adalah traffic yang masuk ke website-nya sendiri gitu kan. Nah, untuk mendapatkan traffic tersebut kita, secara umumnya sih pakai 2 metode, ada yang paid promote, ada yang organic traffic gitu. Terdengar ya? Nah, untuk yang, organic traffic-nya sendiri, kami, seringkali, melakukan cross selling dan upselling yang dilakukan oleh customer service, di mana, pendekatan kepada customer yang udah terkumpulkan datanya, dilakukan pendekatan ulang berupa, penawaran produk terbaru atau produk-produk yang sekarang sedang promo. Misalnya promo-promo mingguan atau bulanan itu ditawarkan kembali melalui, customer service. Nah, yang kedua, kami juga, melakukan endorsement ke, influencer di media sosial, contohnya Instagram, yang mempunyai follower yang, kami pikir itu cukup banyak gitu. Nah, optimasinya itu, bisa langsung ke website juga, di mana misalnya kita, melakukan endorsement,
kasih promosi produknya, nanti misalnya seperti review kayak gitu ya, nanti si influencernya mereview produk itu, nanti kasih pilihan untuk swipe up dan nantinya masuk jadi traffic di website, itu bisa masuk jadi prospek juga kayak gitu. Nah, yang berikutnya kami juga secara rutin melakukan program promosi mingguan. Misalnya minggu pertama misalnya payday sale kayak gitu ya. Terus melakukan bulanan, di bulanan juga ada promosi-promosi tertentu. Giveaway juga itu cukup membantu jumlah traffic yang masuk ke website juga kayak gitu. Dan bahkan Pukai seringkali kolaborasi dengan brand lain yang secara target marketnya sejenis kayak gitu ya. Misalnya kita kolaborasi dengan brand vaping misalnya atau brand kopi kayak gitu ya untuk bertukar voucher misalnya untuk memancing memasuk untuk ke traffic website kami gitu. Nah, pastinya banyak sekali sih cara-cara untuk meningkatkan traffic tersebut dan menjadi diharapkan ke sana ke depannya menjadi konversi penjualan. Tapi yang pasti secara umum Pukai sendiri melakukan 2 jenis promosi yang paid promote dan organic traffic. Kalau paid promote sendiri sih melakukan pengiklanan di media sosial baik itu di Facebook, Instagram, dan juga di Google. Jadi memang untuk penjualan yang langsung, konversi langsung sih Pukai masih menggunakan Facebook Ads. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Semoga bermanfaat. Oke, baik. Jadi banyak cara ya Mas sebenarnya untuk mengarahkan customer-customer kita untuk langsung cek nih web kita seperti apa gitu dan melakukan pembelian melalui website. Tadi ada juga melalui influencer, terus jadi promo-promo dan tadi ada voucher yang bisa di-redeem di website seperti itu dan masih banyak lagi. Oke, terima kasih banyak Mas JP untuk jawabannya. Lalu sekarang pertanyaan kedua dari Regina untuk Mas Noveri nih. Pertanyaannya adalah, Mas Noveri tadi sempat bilang kalau bikin bisnis harus yang dibutuhkan pembeli, bukan berdasarkan yang penjual butuhkan. Nah, bagaimana kita mempertahankan bisnis yang bukan barang kebutuhan untuk pelan-pelan menjadi barang yang diinginkan? Nah, gimana nih Mas? Berarti mengubah keinginan menjadi kebutuhan ya Mas? Iya. Mengubah keinginan jadi kebutuhan itu memang berproses teman-teman. Misalnya gampangnya begini ya, teman-teman perempuan nih yang tahu ya, teman-teman perempuan tahu lipstik itu warnanya apa? Warnanya merah kan? Ya, buat orang yang umum tahu lipstik itu warnanya merah, tapi sekarang kan warna lipstik gak hanya sekedar merah teman-teman. Dan saya yakin teman-teman yang pakai lipstik itu, pakai satu batang lipstik itu nggak pernah sampai habis kan? Selalu pakainya udah keluaran warna terbaru, keluaran model terbaru, tren warna Nusantara, tren warna 2021 dan macam-macam, teman-teman kan ganti lipstik tuh. Dan bahkan lipstik untuk ke kantor, lipstik ke kondangan, lipstik nongkrong itu kan beda. Nah ini mengganti apa teman-teman? Mengganti tuh keinginan jadi kebutuhan ya. Dulu orang pengen satu lipstik kali udah selesai, tapi kan sekarang orang diganti tuh dengan kegiatan marketing. Ya, kata kunci ya, marketing itu apa? Mengedukasi konsumennya dengan programnya. Jadi advertising itu teman-teman, kita mengedukasi calon konsumen kita. Ya, misalnya apa? Jualan mie ayam nih. Makan mie ayam, kalau pakai bakso doang tuh kurang nih. Tapi kalau pakai kerupuk ini itu lebih keren. Akhirnya apa? Jualan mie ayam jadi, jualan kerupuknya juga jadi. Ya, dengan apa? Kan kita advertisingnya bukan hanya selling produk yang ada aja teman-teman. Ya, jadi kita mengubah keinginan menjadi kebutuhan tuh. Para pebisnis tuh butuh strateginya, butuh rancang kegiatan marketingnya, bangunlah kegiatan promosinya. Bukan hanya sekedar promosi itu bukan hanya sekedar kegiatan diskon macam-macam. Enggak, tapi advertising itu dengan apa? Educating customer. Mengedukasi konsumen kita dengan tren-tren baru, dengan kebiasaan baru. Bisa aja kita makan mie ayam itu, afdolnya itu adalah dengan kelapa. Wah, ya kan kita ini terus ya. Konsumen itu selalu kita, misalnya di toko mie ayam kita selalu kita pasang tuh. Lama-lama apa? Konsumen kan jadi paham ya, makan mie ayamnya paling enak dengan apa? Dengan es kelapa. Wah, akhirnya apa? Mie ayamnya laku, es kelapanya juga laku. Simpel seperti itu teman-teman, bagaimana kegiatan marketing itu dilakukan. Ya. Terus menerus campaign. Kalau bahasa kita di online kan campaign nih teman-teman ya. Campaign deh. Nah, bagaimana teman-teman jualan satu produk besok berubah lagi trennya. Besok berubah lagi trennya. Karena itulah
seorang pebisnis kan kita harus tahu data sehingga kita bisa memprediksikan ke depan trennya apa. Misalnya kemarin di webinar lainnya ada yang nanya sama saya nih, Mas, tren sepeda lipat ini sampai kapan sih kira-kira? Nah, kenapa orang sepeda lipat nih tren banget sekarang? Karena corona, karena orang WFH, orang punya waktu panjang, ya. Orang udah capek kerja di rumah, keluar rumah langsung nyampe sore pengen jalan-jalan, makanya laku tuh sepeda. Ya, coba kalau orang kerja ke kantor kayak Jakarta aja, pulang ke rumah itu berangkat dari rumah itu jam 5 subuh, pulang ke rumah udah jam 8 malam, nggak ada waktu lagi buat sepeda. Tren sepeda itu bisa aja hilang nanti ketika udah normal lagi orang bekerja tuh tren sepeda bisa hilang. Itu jawaban saya kenapa forecasting saya dengan data-datanya ada. Kenapa orang tren ada sekarang? Karena kebiasaannya berubah ketika PSBB ini. Nah, begitupun dengan produk teman-teman. Kan teman-teman lihat nih data. Nah, cara melihat data itu apa? Riset sederhana aja. Tanya aja 30 pelanggan teman-teman yang ada di sekitar. Tanya aja 30 pembeli. Dari situ kan kita bisa lihat data. Sebenarnya orang membeli produk saya itu seperti apa. Nah, dari situ kita bisa dapat insight. Kita dapat inspirasi. Bahkan kita bisa memprediksi. Jadi itu teman-teman ya. Jadi mengubah keinginan kebutuhan. Nggak kerja sebentar malam. Nggak kerja membalikkan telapak tangan. Tapi berproses. Ya, mudah-mudahan itu. Silakan Mbak Dila. Oke, baik Mas. Jadi tadi ya edukasi, campaign terus kita jalankan ya. Jadi pada akhirnya pelanggan kita, customer kita bisa tahu nih manfaat dan juga kualitas dari produk kita seperti apa. Oke, baik. Nah, selanjutnya ke pertanyaan ketiga dari Rizkita untuk Bu Verina. Pertanyaannya adalah bagaimana cara merubah perspektif pembeli yang sudah tergantung dengan promo, Bu? Oke. Baik. Mengubah perspektif itu memang tidak semudah membalikan telapak tangan ya, Pak Aris kita. Jadi diperlukan banyak upaya dan tentunya harus ada pergerakan dari para rekomendator atau influencer sehingga tidak melulu hanya soal promo gitu, tetapi bagaimana kualitas produk atau service yang Bapak tawarkan kepada pelanggan gitu sehingga perlu adanya meyakinkan dari para rekomendator atau influencer untuk meyakinkan bahwa nggak perlu pakai promo deh, pokoknya produk ini, service ini udah paling bagus deh, kayak gitu. Jadi memang harus diperlukan upaya para rekomendator dan influencer yang bisa meyakinkan gitu kepada pelanggan terhadap kualitas daripada produk atau service yang Bapak tawarkan. Mungkin itu membantu. Oke, baik Bu Fe, tadi sudah dijelaskan ya Bu, memang tidak mudah, tapi kita akan selalu ada cara ya Bu ya, untuk mengubah perspektif tersebut gitu. Oke, terima kasih Bu Fe, dan sekarang kita ke pertanyaan terakhir nih di Q&A sesi 2 ini, dari Handbook untuk Bu Verina lagi. Pertanyaannya adalah, apa upaya yang mudah untuk generate sales paling cepat untuk UMKM, dan program loyalitas sederhana untuk UMKM? Nah, ini buat teman-teman UMKM mungkin banyak yang ikut hari ini ya. Boleh dijelaskan Bu Fe seperti apa? Silahkan. Baik, untuk generate sales UMKM memang penuh dengan tantangan ya, karena UMKM sendiri itu juga harus belajar untuk menggunakan media online gitu ya, dan belajar berpromosi dengan cara yang baru tentunya. Nah, yang paling terutama dan paling penting untuk teman-teman UMKM adalah bagaimana Bapak Ibu bisa tetap dekat kepada pelanggan. Tentunya memerlukan data pelanggan yang real gitu, sehingga Bapak Ibu bisa menentukan program-program promosinya yang efisien gitu. Dan kemudian program loyalitas sederhana seperti apa yang bisa Bapak Ibu terapkan untuk UMKM. Program loyalitas sederhana itu pastinya program yang bagaimana membuat pelanggan Bapak Ibu tetap melakukan pembelian yang secara rutin gitu. Artinya mungkin bisa menggunakan program mungkin lebih kepada membership gitu ya, atau keanggotaan gitu, sehingga Bapak Ibu bisa memberikan mungkin layanan lebih gitu dengan atau benefit lebih gitu ya di dalam program tersebut untuk keanggotaannya. Jadi bisa mengetahui data transaksinya, kemudian bisa mengetahui ulang tahunnya atau mungkin kebutuhannya seperti apa, sehingga jadi Bapak Ibu bisa lebih banyak melakukan program-program yang mendekatkan Bapak Ibu dengan pelanggan gitu. Jadi Bapak Ibu memerlukan
berjualan di online tentunya untuk bisa mendapatkan data-data yang real gitu terhadap pelanggannya Bapak Ibu sendiri. Mungkin itu Mbak Dila. Oke, baik Bu Fe. Sudah jelas banget tadi penjelasannya Bu ya, bagaimana caranya gitu. Terima kasih banyak Bu Fe untuk jawabannya. Nah, teman-teman tadi sudah berakhir nih kedua sesi Q&A-nya. Tapi saya ingin memberikan nih satu bonus pertanyaan Q&A untuk peserta atas nama Mbak Ruslina nih. Udah pengen dong semoga pertanyaannya dibacakan langsung, dijawab langsung oleh speakers gitu. Nah, saya akan bacakan ya pertanyaannya satu nih dari Mbak Ruslina. Pertanyaannya untuk Mas Noveri nih Mas. Pertanyaannya adalah, saya memiliki bisnis kuliner. Akibat dari pandemik ini, cash flow saya sangat terganggu karena konsumen cenderung makan di luar. Ini gimana ya Mas solusi untuk mempertahankan bisnisnya? Seperti itu. Maksudnya adalah orang yang biasa makan dine in sekarang beralih makannya take away sekarang karena nggak bisa dine in ya teman-teman ya. Teman-teman bisa searching, saya bahas ini di beberapa media kemarin, tempat wawancara juga ada di situ, nanti lebih dalamnya saya coba jawab singkat teman-teman begini. Sekarang memang kita banyak pivot strategi nih. Pivot strategi apa? Beralih, berpindah nih. Kenapa? Terutama teman-teman yang di kuliner. Kemarin salah satu televisi juga wawancara saya melihat ada brand-brand terkenal pun bahkan turun ke jalanan jualan gitu ya, teman-teman bisa lihat tuh. Kenapa? Karena satu adalah strategi bertahan, teman. Sekarang kita nggak bisa menjadi profit banyak. Untuk bertahan aja udah syukur sekarang. Makanya banyak tuh brand-brand besar pun sekarang dia banting harga, turun. Ya, turun ke jalanan, direct selling tuh masing-masing karyawannya. Ada juga kedua, bahkan ada juga tuh kopi yang merek terkenal itu ya. Sekarang banting harga ya. Biasanya satu cup aja kita harganya 50.000 gitu kan. Sekarang udah 1 liter harganya juga hampir murah. Nah, teman-teman kenapa? Karena memang sekarang posisinya sekarang adalah defensive strategi bertahan untuk bisnis teman-teman. Nah, bagaimana kalau selama ini kita mengandalkan orang yang dine in? Nah, inilah porsinya sekarang kita beralih ke online ini supaya apa? Supaya orang mengarah ke take away. Teman-teman bisa melebarkan pasarnya. Melebarkan pasar kenapa? Misalnya sekarang mengejar orang-orang yang ada di kompleks teman-teman aja. Di sekitar perumahan, di kampung perumahan, di RT. Bayangkan kalau di RT itu ada 100, yang beli 70 aja kan udah beralih tuh ya. Ini kita penjualan kita. Terus kedua apa? Kan banyak juga tuh teman-teman sekarang yang terkena dampak, dirumahkan, kerja. Kan mereka juga butuh pendapatan ya. Nah, ketika butuh pendapatan, kita tawari. Tadi jadi apa? Misalnya jadi reseller, untuk memperluas pasar, bangun stand, ya jualan. Toh brand besar pun nggak gengsi loh dia bangun stand di pinggir jalan, apalagi kita. Ya kan? Kenapa? Kita harus strategi bertahan yang harus dilakukan sekarang. Terus yang ketiga, teman-teman juga bisa kita lakukan strategi bertahan lain tidak berhubungan dengan brand. Ada pertanyaan juga. Itu disebut dengan kita outline dari brand kita, di luar dari umbrella brand kita. Kalau selama ini brand kita jualan fashion, sekarang jualan madu, kenapa enggak gitu? Kalau itu memang ada potensi. Fokuslah kepada sekarang jualan produk yang memang cash flow-nya cepat, yang memang perpindahan barangnya juga cepat. Bahkan salah satu pesawat airline aja kan jual produk akikahan, juga produk catering ya teman-teman. Karena orang sekarang berupaya mencari mana yang paling laku sekarang. Nah, bisik-bisiknya teman-teman, ada beberapa startup yang punya jualan ojek online yang makanan jualan delivery secara online itu. Saya lihat tuh, saya tanya teman-teman saya itu pada satu webinar, kita lihat mana yang masih tren. Nah, kuliner itu masih trending gitu teman-teman. Kuliner yang berbentuk snack. Ya. Nah, teman-teman manfaatkan itu dengan bantuan ojek online. Nah, kalau kuliner dan snack itu penjualannya tetap tinggi. Nah, balik lagi ke teman-teman sekarang apa? Jangan pasang harga tinggi. Sekarang orang price sensitive, kompetisi sengit. Pasanglah harga yang murah, kasih diskon, kasih promo. Nah, itu buat kita menang persaingan sekarang, teman-teman. Kenapa? Jangka pendeknya memang harus kita kerja untuk strategi bertahan seperti itu. Terima kasih Mbak Dila. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menjawab juga. Teman-teman. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Noveri sudah menjawab pertanyaan yang pengen banget nih ditanyakan oleh penanyanya gitu, Mas. Oke, teman-teman, mohon maaf sekali untuk Q&A-nya sudah selesai sesinya nih karena sudah banyak yang pertanyaan yang masuk, padahal hampir 50 pertanyaan yang masuk, Mas. Ini kalau dibacain semua kita sampai minggu depan mungkin ya. Gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah bertanya dan juga sudah hadir. Nah, teman-teman, untuk rangkuman hari ini, speaker kita tadi sudah banyak sharing dan berbagi mengenai bagaimana sih kita sebagai pengusaha untuk tetap survive dengan segala tantangan dan pentingnya melihat perilaku konsumen untuk menjalankan bisnis kita. Lalu ada juga bagaimana platform online menjadi salah satu jawaban dari tantangan tersebut.
hingga ketika sudah memiliki bisnis, kita bagaimana mempertahankan customer kita yang baru maupun yang lama agar tetap reorder, repurchase gitu, dan tetap nyaman dengan produk dan servis yang kita berikan, seperti itu teman-teman. Nah, buat teman-teman mengingatkan kembali, untuk 50 pendaftar pertama, kita bisa melihat namanya nanti melalui link bit.ly/list pemenang voucher. Nanti akan saya tuliskan juga di tab chat di bawah untuk list 50 pendaftar pertama, bisa langsung diakses aja list linknya. Mengingatkan kembali untuk Tokolab masih ada special offer ya teman-teman ya. Jadi bagi yang mau coba segera nih, mumpung peluangnya masih besar banget, mumpung pasarnya lagi hit-hitnya hari ini gitu, lagi hits hari ini gitu, dan juga buat teman-teman yang masih kebingungan untuk apa yang mau dijual dan masih kebingungan untuk jualan apa, boleh nih coba program reseller dari Pukai. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, seperti yang tadi sudah saya infokan di awal, hari ini ada giveaway dan juga ada kuis. Nah, kuis nih sudah di akhir nih. Saya pengen tahu nih teman-teman tadi memperhatikan nggak sih apa aja yang dibahas dari ketiga ketiga narasumber kita hari ini. Jadi saya akan memberikan 3 pertanyaan pada teman-teman di sini. Nanti jawabannya bisa melalui tab chat di bawah ini. Jadi pertanyaan yang paling cepat dan paling tepat yang akan saya pilih nih untuk mendapatkan voucher Grab atau voucher belanja dari Pukai. Lumayan banget kan teman-teman kan? Oke. Oke, siap semuanya teman-teman? Langsung aja persiapkan di kolom tab chatnya. Pertanyaan nomor 1. Pak Noveri ini tadi dosen di mana? Coba yang sudah memperhatikan. Nah, yang paling cepat komentar. Nama panjangnya ya. Di mana? Wah. Gimana? Ayo. Jangan nama hanya PPM saja, PPM apa gitu. Boleh disebutkan. Nah, ini sudah ada ya. Oke, baik. Oke, benar nih ada dari Mbak Regina ya. Betul, di PPM School of Management. Oke, nah Mbak Regina Cynthia nanti akan dihubungi oleh tim kami ya Mbak ya. Oke teman-teman, pertanyaan nomor 1 tadi sudah terjawab. Lalu pertanyaan yang nomor 2, nih siap-siap lagi. Udah pada siap ya? Pertanyaan nomor 2, tadi ada yang memperhatikan siapa narasumber kita yang paling akhir, tuh yang ketiga tadi, yang paling cantik sendiri. Oke, boleh langsung dijawab. Waduh, udah banyak banget nih di sini nih. Nah, yang pertama ini dari Adrian Hefni nih, Verina, betul, Bu Verina namanya tadi yang paling terakhir. Lalu pertanyaan nomor 3 nih, teman-teman. Untuk Mas Adrian Hefni nanti akan dihubungi oleh tim kita ya. Pertanyaan yang terakhir, oke. Brand fashion yang dimiliki oleh Mas Lutfi, apa namanya? Coba. Nah, waduh. Betul semuanya. Siapa yang paling cepat ya di sini? Oh, di sini ada Mbak Regina lagi ya jawabnya ya. Oh, bukan, sebentar. Oh, dari Ana Bunda Rafa. Nah, betul. Jadi brand fashionnya milik Mas Lutfi JP adalah Pukai, teman-teman. Oke, baik teman-teman. Nah, itu tadi sudah selesai ya untuk quiz time. Nah, teman-teman yang mungkin belum kebagian di quiz time bisa ikutan giveaway. Jangan lupa kita masih ada giveaway, masih ada voucher Grab dan voucher belanja dari Pukai yang kita mau bagi-bagi ke teman-teman. Jangan lupa untuk foto materi pokoknya tentang webinar hari ini dan di-tag ke CLS System, Pukai, lalu ke Pak Noveri Maulana juga, seperti itu. Nah, teman-teman, oke.
Oh ya, untuk sertifikat tadi ada yang menanyakan juga terkait sertifikat. Waduh, kurang lama ya. Oke, untuk sertifikat nanti akan dikirimkan melalui email masing-masing yang tertera di yang sudah terdaftar di registrasi ya, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, nanti kami akan mengirimkan sertifikatnya. Nah, nggak kerasa nih teman-teman sudah sampai di penghujung acara webinar kali ini, di Bincang Dagang kali ini. Senang banget ya di webinar pertama ini saya sudah bisa ketemu langsung sama teman-teman nih. Dan kami juga mohon maaf nih dari panitia melalui saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga ketidaknyamanan selama acara webinar berlangsung. Jadi akhir kata saya Faradila undur diri dari hadapan Anda dan sampai ketemu kembali di webinar Bincang Dagang yang kedua. Tungguin ya. Dadah.